cerdas dan yang penuh sehat ini agak sedikit tegang. Oleh karena itu, rapat ini Bapak Ibu merupakan langkah darurat pemerintah daerah. Ini saya katakan darurat karena apa? Sifatnya mendesak dan memang ada satu kejadian kondisi luar biasa. Dengan pertemuan ini saya yakin dan percaya ada dari sisi politik, agama, masyarakat, TNI Polri, ini lengkap. Oleh karena itu saya berharap apa yang kita bicarakan, kita diskusikan akan kita lakukan ke depan. Ada beberapa atas kondisi tersebut kami menegaskan beberapa hal penting sebagai arah kebijakan dan langkah bersama. Saya sampaikan dulu gambaran umum yang merupakan pengejawantahan daripada arahan Bapak Bupati pimpinan kita. Oleh karena itu saya menegaskan negara, pemerintah tidak boleh kalah. Begitu ya Bapak ya. Baik. Oleh karena itu TNI Polri wajib hadir memastikan keamanan, ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat serta seluruh fasilitas umum dan aset-aset pemerintah. Saya cuma sampaikan saja satu hal untuk kebakaran atau potensi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang kita ketahui ini, apakah sekolah itu terbakar atau dibakar, ini kami semua belum ketahui yang sesungguhnya. Tetapi pada prinsipnya sekolah-sekolah itu kan ada pengelolanya. Sekolah-sekolah itu kan ada pengelolanya, maka di situ kalau diperhatikan dari aspek keamanan. Jadi keamanan ini apakah dari operasionalnya, karena saya lihat juga orang yang menjaga keamanan itu dikasih bayarannya itu jangan 3 bulan lewat, jangan 2 bulan lewat, dikasih bulanan aja. Keamanan itu dibayar bulanan supaya dia itu punya ekstensi bahwa dia punya pendapatan kan ada, jadi dia punya yang kerja itu kan ada. Sel ini bisa pasang di bagian belakang sekolah, tempat-tempat gelap itu, di mana orang-orang jahat itu masuk bagian lewat belakang. Kalau lewat depan ada pintu dengan ini. Nah, sekolah-sekolah juga harus ada pintu pagar. Pagar itu dikunci aja, kunci apakah begitu? Nah, dipastikan semua harus ada kunci pagar. Kesempatan ini izinkan saya menyampaikan situasi keamanan di wilayah kita secara umum dulu. Pasca kejadian beberapa minggu yang lalu, sesungguhnya kami TNI dan Polri sudah melakukan langkah-langkah strategis, upaya-upaya strategis dalam rangka memelihara terus meningkatkan keamanan di Yaukimo ini. Sesuai dengan arahan Bapak Bupati melalui Pak Sekda waktu itu, kami telah membentuk posko keamanan TNI Polri secara sinergi dan kami pusatkan di Polres. Setiap saat kami bisa ketemu, setiap saat kami bisa sharing, menyampaikan tentang informasi-informasi tentang perkembangan situasi. Dan memang dengan adanya langkah kreatif yang kami lakukan yang merupakan arahan Pak Bupati itu membuahkan hasil yang positif. Itu teman dan saya itu kalau bisa mari kita yang ada di sini, kita yang ada di Yaukimo ini, mari kita kerjasama, terutama anak pemerintah, SPI, pemuda, para suku, mari kita kerjasama, saling kasih masukan. Dan kalau itu kerjasama kita semua supaya gimana wilayah kita ini aman, tidak seperti yang ada sekarang itu. Pembunuhan, yang ada itu cuma pembunuhan, kebakaran, itu saja yang paling enak. Karena buat itu wilayah yang memang sama. Itu perlu kita ketahui bahwa persoalan yang hari ini sedang terjadi di Yaukimo itu terjadi penyimpangan sosial yang terjadi di tingkat masyarakat. Menimbulkan dampaknya itu pelayanan publik, pemerintahan juga terganggu, pendidikan juga terganggu, kesehatan, bahkan juga struktur ekonomi sampai hari ini terpapar di tengah masyarakat. Sehingga di sini kami masukkan kepada pemerintah, terus juga semua pihak yang ada,
bagaimana Bapak Ibu kita ambil langkah untuk kita selesaikan aktivitas sosial masyarakat, dan hari ini terjadi terlalu marak di tengah masyarakat adalah judi togel dan lain-lain di miras ini. Jadi setiap konflik yang terjadi di Jawa Timur ini, Bapak Ibu, kita lihat ini salah satu faktor adalah masalah lingkungan. Aktivitas lingkungan masyarakat di Jawa Timur sampai hari ini, Bapak Ibu, sangat tidak sehat ini, sangat tidak sehat. Sehingga akibat daripada lingkungan ini menimbulkan terjadilah yang namanya itu kejahatan kriminal, pencurian. YouTube keras tindakan yang dilakukan semua kejahatan, rentetan kejadian kejahatan yang terjadi di Kota Yaounde kami menuntut keras. Kami Gampi hadir di sini berperan dalam membangun toleransi, melakukan aksi sosial. Siapapun pemuda generasi yang memulai, kami akan ada di situ. Kemudian mendukung pembangunan daerah maupun nasional. Itu prinsip Gampi, komitmen Gampi. Menjadi masukan kami adalah pertama, pemuda generasi yang semua kejadian yang dilakukan di Jogja itu dari generasi yang pemuda. Dan setelah kami 2 bulan di sini, kami praktekkan dan kemarin melakukan kegiatan, kami sudah duduk teman-teman di ruko, teman-teman yang ada di pinggiran jalan, siapapun oknum yang ada jual minuman keras, produksi minuman lokal yang ada di PJPL, kami sudah jalan, kami sudah cerita apa semua. Jadi generasi ini mereka butuh motivasi dari semua pihak, dari pemerintah, dari gereja, dari kepala sekolah, dari orang tua, semua yang ada. Kedua, ini itu kami lihat di media bahwa ini ibaratkan untuk memberantas semua orang-orang yang anak-anak yang ada di sini itu, ini hanya asap saja, apinya belum padamkan Pak Kapolres. Jadi Pak Kapolres untuk memberantas orang-orang maupun mengungkap orang-orang ini itu lebih bagus bekerja sama dengan tim cyber yang ada di Polda Papua. Jadi orang-orang yang ada suruh dari monitor-monitor ini ada di Wamena, ada di Jakarta, ada di Jayapura. Yang hari ini kekecewaan politik baru mereka tinggal monitor. Yang kedua di sini, ini kami apresiasi untuk dinas pendidikan. Dari beberapa tim pengangguran yang ada di sini di Hukum Masyarakat, dinas pendidikan sudah mengurangi angka pengangguran dari anak Yaounde Timur. Yang sebelumnya kami tidak beta di kampung kami, hari ini melalui Hukum Masyarakat mereka ada beta di kampung-kampung di desa. Luar biasa, memberikan apresiasi kepada Pak. Berpikir yang baik tidak ada, kerja pun tidak ada, dia hanya hidup begitu. Kelompok itu yang bisa mencuri juga. Terus yang berikut untuk guru-guru, saya pikir kenapa sekolah ini dia berapa kali dibakar? Yang lain juga sekolah yang seperti kami SD Negeri 2 di sana tidak ada pagar, masih di hutan, tidak ada dibakar gitu. Tapi sekolah SMP 2 kenapa sampai 3 kali? Ada apa? 4 kali ada apa? Masalah apa? Ini harus sekolah harus bicara, pimpinan harus bicara. Jangan kita lemparkan ke pemerintah terus bicara, setelah itu sudah selesai. Tidak, solusinya tidak ada. Jangan-jangan sampai anak itu ada masalah di sekolah, sehingga masalah-masalah kebakaran lain ini kembali ke sekolah dan pimpinan harus tinggal kembali. Nah, itu harapan kami. Mungkin itu masalah ini mungkin terakhir. Kami pimpinan gereja ini bukan melindungi untuk orang Papua. Kami melindungi semua umat Tuhan, termasuk dari Polri.